hari ini saya sedang berada di Taman Safari Bogor. Seperti yang kita lihat, suasana di Taman Safari Bogor menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, pengunjungnya semakin ramai dari berbagai kota. Dan di Taman Safari Bogor ini juga dimeriahkan dengan berbagai perlengkapan atau pernak-pernik Natal. Dan hari ini kita akan melihat satwa-satwa yang ada di Taman Safari Bogor, terutama khususnya adalah burung pemangsa. Seperti apa? Penasaran? Ikuti aku! Sesuai yang aku mention di sebelumnya, aku lagi sama burung pemangsa dan aku lagi sama Kak Siska nih, kipernya dari burung Boli. Halo Kak Siska, boleh dikenali nih Boli ini jenis burung apa sih Kak? Boli ini burung dari jenis elang laut perut putih yang memiliki nama latin Haliaetus leucogaster. Ya, Boli ini usianya udah berapa tahun ya Kak? Dia udah dewasa Kak, udah 19 tahun. Dia itu betina. Betina? Iya, kakaknya umur berapa? Aku udah di atas 20 lah ya. Gak jauh sama Boli lah ya. Gak jauh. Kak, Boli ini kan sering banget ada show di Taman Safari Bogor nih, dan selalu jadi favorit. Kira-kira biasanya show ini Boli itu ngapain aja sih Kak? Kalau Boli ini dia free fly Kak, tapi untuk show ini kita seperti di habitat aslinya sih. Jadi kita memberitahu kepada para audiens atau para pengunjung bagaimana sih sisi kebiasaan mereka seperti di habitat aslinya. Nah kan Boli ini aku lihat gagah, tapi kadang aku tegang juga nih ya lihat Boli ini ya Kak. Nah gimana sih Kak cara ngetrainnya itu biar Boli ini jadi ramah seperti itu loh Kak? Kalau untuk burung pemangsa sih Kak, sejenak-jenaknya mereka pasti tetap ada naluri insting untuk berburu. Jadi kita, nah seperti saya seperti ini, saya di sini memakai glove karena untuk burung pemangsa sendiri atau raptor dan rapere dalam bahasa Latinnya itu artinya mencengkram, menyambar atau bisa merebut paksa mangsanya. Nah mereka itu juga dilengkapi dengan paruh dan juga cakar. Jadi di sini kita memakai glove. Jadi itu sih untuk burung pemangsa, sejenak-jenaknya mereka tetap pasti ada insting memangsa. Betul. Tapi aku penasaran juga Kak, Boli ini di trainingnya berapa lama sampai burung-burung pemangsa lainnya juga yang sejenis sama Boli ini bisa show di Taman Safari Bogor itu biasanya butuh berapa lama? Kalau untuk men-training atau melatih itu setiap individu dari satwa itu beda sih Kak, jadi nggak bisa dari per spesies. Jadi mereka itu beda individu, beda karakter. Nah untuk Boli ini dia lumayan gampang ya Kak ya, karena kita udah dari kecil dan kita juga udah bonding sama Boli. Oke. Kak berarti kalau di Taman Safari sendiri ada nggak sih pernah kayak induk burungnya ini sampai melahirkan atau punya anak kayak gitu? Ada banyak. Kira-kira burung apa tuh Kak waktu itu? Burung elang Jawa atau burung Garuda. Burung Garuda. Iya, dan kita 2 tahun yang lalu sudah melepas liarkan burung Garuda ke habitat aslinya. Berarti di umur 2 tahun melepaskan ke habitat aslinya. Kira-kira ibunya masih ada nggak Kak? Ibunya ada. Ibunya masih ada. Ih, keren banget ya. Tapi aku lebih penasaran sama Kak Siska juga nih, karena kan kita jarang banget ngobrol sama kipernya. Biasanya aku fokusnya sama hewannya gitu kan, sama satuannya. Apa sih Kak hal yang menarik selama Kakak bekerja di Taman Safari Bogor ini selama menjadi kiper? Selama menjadi kiper pastinya selain hobi, karena di sini mungkin yang lebih mulia konservasi ya Kak. Dan di sini aku jadi lebih tahu kalau untuk burung atau aves ini mereka banyak banget jenisnya, setiap burung beda karakter dan pasti ada poin plus dan minusnya sih Kak. Kalau yang aku lihat di sosial medianya Taman Safari ini, para kipernya itu deket banget sama satwanya. Kalau Kak Sika sendiri sedekat apa sih sama Boli? Deket banget Kak, kita sebagai trainer atau sebagai kiper, kita memang harus dekat atau membuat hubungan yang intim dengan satwanya sendiri. Bahkan kita harus membuat hubungan atau ikatan yang serius dengan satwa. Jadi untuk burung yang kami bebaskan ini, kami percaya mereka itu akan pulang karena mereka juga percaya ketika mereka pulang, mereka itu mendapat perlakuan yang baik dari para kipernya dan juga tempat yang nyaman. Aku penasaran sih, satu itu kan kadang manja ya sama kipernya. Kalau Boli itu manjanya kayak gimana sih? Kalau Boli manjanya dia mungkin
Kalau burung pemangsa sih Kak nggak Iya pernah sih, manja ya. manja ya. Iya. Oke. Nah, Kakak sebelumnya kenapa sih Kakak pengen jadi kiper, khususnya kiper voli? Kiper voli untuk kiper burung pemangsa ya, mungkin karena pertama hobi, yang kedua lebih ke konservasi sih Kak, lebih ke untuk mengembangbiakan perawatan satwanya sendiri. Dan seru. Iya, setuju, seru banget Kak. Tapi pasti ada resikonya ya Kak? Ada dong, ada Apa, resikonya. Kalau untuk resiko sendiri, nah kita harus tahu dulu nih burung pemangsa itu apa. Dan burung pemangsa itu raptor atau rapere dalam bahasa Latinnya itu yang artinya mencengkram, menyambar, atau dia itu suka merebut paksa mangsanya. Dan dia juga dilengkapi dengan paruh atau cakar yang sangat kuat dan juga tajam. Dan mereka ini suka bercanda kayak anak kecil, tapi bercandanya ini nggak main-main, lecet sobek sedikit sih udah biasa ya. Jadi resikonya itu. Resiko kerja dengan satwa, dan aku juga percaya kalau setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Pas. Kak, kalau voli sendiri ini dalam sehari bisa menghabiskan, berarti makannya daging dong ya Kak? Dia karnivor ya, Karnivor. daging. Itu berapa kilo dalam sehari Kak? Kalau untuk pakan sendiri Kak, kita itu menyesuaikan dari ada namanya diet sheet. Jadi disesuaikan dengan berat badannya. Betul. Berapa persen, kalau untuk voli ini dia 10% dari berat badan. Bisa. Kira-kira kameramen yang di belakang kayaknya harus mulai kayak voli ya, ngatur pola-pola dietnya. Oh iya. Soalnya ini kayaknya lebih besar dari voli ukurannya. Nah, kalau buat perawatan voli sendiri kayaknya lebih mahal dari saya nih Kak, kayaknya nih. Iya, nah untuk perawatan sendiri ini lebih ke perawatan semua burung sih Kak, jadi bukan untuk voli saja. Yang pertama itu kita ada body check rutin atau habitat, jadi kita memastikan kondisi dia itu dalam keadaan baik, terus bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas juga dari rasa takut, dan bebas untuk mengekspresikan behavior seperti di habitat aslinya. Terus yang kedua, kita ini sama menimbang berat badan voli setiap hari. Jadi voli ini nggak boleh kurus tapi tidak boleh gemuk juga. Karena kalau volinya gemuk dia nggak bisa terbang kayak ayam. Kayak jadi pemalas, malas Jadi makan. pemalas ya. Jadi yang ketiga itu kita membuat pakan. Membuat pakan. Jadi kita harus memastikan pakan yang masuk ke voli ini berkualitas. Gitu. Yang keempat mungkin kita membersihkan kandang juga Kak. Jadi kita membersihkan kandang dan memastikan kandangnya itu bersih, bebas dari penyakit, dan layak untuk voli tempati. Dan yang terakhir ini yang bisa bikin voli ada di tangan aku itu training dan conditioning. Iya, jadi kita melatih mereka untuk tetap aman tapi tetap bisa ada insting alami nalurinya. Berarti kalau Taman Safari sendiri benar-benar selektif dari mulai makan sampai kandangnya ya Kak? Iya harus Kak. Selektif. Karena mereka ini lebih penting dari kita. Oh, iya, betul. Kualitas kerja kita itu ada di kualitas hidup mereka. Voli pernah makan seblak nggak? Aku pernahnya makan boci. Boci apa tuh? Ini apa? Yang aci. Ya bahasa aci. Nah, voli sendiri pernah sakit nggak sih Kak? Atau satwa-satwa burung pemangsa lainnya deh pernah sakit atau enggak? Dan ketika sakit itu kira-kira penanganannya seperti apa Kak? Kalau untuk sakit kayaknya setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti pernah sakit ya Iya. Kak. Ya, dan di sini tugas kami untuk memastikan voli ini dalam keadaan baik. Tapi kalau volinya sakit, kita berkoordinasi dengan tim medis atau dokter hewan. Dan apabila diperlukan juga, kita harus menjaga dia 24 jam non-stop sampai dia recovery atau sembuh. Terakhir deh Kak, karena mungkin kan banyak banget pengunjung Taman Safari Bogor ini itu anak-anak, anak kecil, dan mungkin mereka kadang takut lihat voli ya. Gimana sih Takut cara meyakinkan penonton kalau voli ini tuh tetap ramah seperti itu? Jadi untuk meyakinkan para penonton itu kan sebenarnya untuk voli sendiri kita nggak bisa nggak bisa interaksi secara langsung. Untuk interaksi pun mungkin kita pakai glove seperti ini. Dan untuk show-nya sendiri kita sebelum presentasinya dimulai kita memberi himbauan kepada para pengunjung atau audiens bahwa mereka ini tidak boleh memasuki jalur lintas burung, tidak boleh mengganggu burung, dan tidak boleh memasuki area lapangan. Nah itu dia nih teman-teman Tribuners cerita dari Voli dan Kak Siska kipernya Voli. Buat Tribuners nih yang pengen lihat Voli secara langsung bisa datang langsung ke Taman Safari Bogor. Dan Voli ini show-nya setiap jam berapa Kak? Untuk weekday dia ini jam 1:30 atau 13.30. Untuk weekendnya ini kita ada 2 kali show. Iya, jam 13.30 dan juga jam 14.30. Nanti kita ketemu Voli ya sahabat satwa.
Ini kebetulan Bolinya udah nggak sabar buat show nih. Buat Udah dia sibuk pengen banget terbang. jadi, ya, jadwalnya lebih padat dari kita-kita. Jadi kita bakal lihat show-nya Boli dan juga lihat satwa-satwa lainnya. Oke, bye-bye. Ya sayang. Halo Boli. Nah, Tribuners, hari ini aku lagi sama Mas Danang nih, markomnya Taman Safari Bogor. Halo Mas Danang. Halo. Aku lihat-lihat Taman Safari menjelang Nataru, liburan Nataru itu makin penuh ya Mas. Betul. Tapi Mas pastinya dong Tribuners pengen tahu ada nggak sih promo-promo buat liburan akhir tahun ini? Oke, untuk akhir tahun ini yang pasti kita ada beberapa rangkaian acara ya. Dimulai dari safari malam ada, lalu juga safari siang juga kita reguler itu ada. Nah, untuk safari siang itu karena ini udah menjelang high season, harganya mulai dari 230 ribuan. Sementara untuk penginapannya harganya mulai dari 1,5 jutaan tuh kalau untuk penginapannya gitu. Sementara kalau untuk safari malamnya sendiri itu harga mulai dari 180 ribuan. Tuh. Jadi Pak yang mau mencoba wisata malam boleh banget ikut Boleh. safari malamnya ya Mas? Ya, safari malam dimulai nanti berturut-turut tuh dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31, lalu dilanjut lagi di tanggal 2 sampai dan 3 Januari gitu. Kalau untuk malam tahun barunya kira-kira mungkin ada show khusus gitu nggak sih Mas? Show khusus kita ada Finding Santa buat di tahun barunya, lalu juga ada show various animal, lalu juga ada safari malam journey, lalu juga ada baby zoo, lalu juga ada dinner safari malam, lalu juga ada penampilan khusus dari artis lokal di Bogor. Wah, jadi banyak kejutannya Ya, nih di Taman Safari Bogor menjelang liburan Natal dan betul. Tahun Baru dan banyak juga promonya. ya, Ada, Mas? cek aja di Instagramnya. Instagram, sosial media, atau di website resminya Taman Safari Bogor. Betul banget. Tapi Mas kan ini Taman Safari Bogor ini luas banget. Kira-kira aku sebagai pengunjung nih, hal apa yang kira-kira belum aku tahu nih dari Taman Wah, Safari hal Bogor? yang belum ditahu ya, pasti semua orang sih sudah tahu ya. Yang pasti sih kelahiran Giant Panda di Taman Safari Bogor ya, yang kemarin pada lahir di tanggal 27 Oktober. Itu salah satu yang baru, saat ini masih dalam perawatan insentif oleh tim satuannya Taman Safari Bogor. Nanti untuk showingnya atau bisa diungkap di publik nanti ditunggu aja di tahun depan. Aja di sosial media Taman Safari Ya, ya. update juga di sosial Taman Safari Bogor. Tapi kalau mau lihat perkembangan update per minggunya itu bisa langsung ke Istana Panda. Di situ nanti ada TV, ada layar besar yang mengungkapkan atau update tentang kondisi bayi panda itu setiap minggunya. Gitu. Ini excited banget karena bayi panda ini lahir yang pertama di Indonesia ya pertama Betul, kali. pertama di Betul Indonesia. banget. Terakhir nih Pak Danang soal penginapannya sendiri nih Pak. Menjelang liburan Natal ini okupansinya seperti apa sih Pak? Okupansi untuk penginapan sendiri kemarin data yang saya terima itu di tanggal 20 ya sampai dengan tanggal 29 dan 30 itu okupansi masih di angka 70%-an. Jadi masih ada nih kesempatan untuk sahabat satwa booking penginapan di Safari Resort. Silahkan dicek aja website resminya Safari Resort, di googling aja Safari Resortnya atau juga di sosial media Safari Resort. Jadi masih ada kesempatan nih, kita tunggu ya. Betul banget tuh Tribuners. Jadi kalian yang pengen liburan Natal dan Tahun Baru khususnya yang pengen di Taman Safari Bogor, jangan lupa booking sekarang sebelum full book karena sekarang aja udah 70%. Ya. Nah itu dia tadi keseharian kita di Taman Safari Bogor. Tribuner sendiri mau liburan kemana nih? Aku rekomendasiin banget di Taman Safari Bogor. Kalian selain bisa melihat satwa-satwa juga bisa melihat beberapa pertunjukan seperti pertunjukan Boli dan teman-temannya tadi. Jangan lupa pantau terus arus lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru di Gas Nataru Tribun Jabar 2025.